benar dalam suatu komunitas Islam yang sebenar-benarnya. Sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak kami yang kami cintai. Ada pertanyaan yang sering diajukan oleh warga kita di Muhammadiyah. Pertanyaan itu menjadi bahan diskusi yang hangat akhir-akhir ini, baik di tingkat nasional maupun sampai ke wilayah dan daerah. Pertanyaannya adalah, mengapa pengajian Muhammadiyah itu semakin kurang peminatnya, sementara kajian atau pengajian saudara kita dari gerakan Salafi itu makin hari itu makin banyak, di mana-mana ramai pengajiannya. Ini sebelum dilanjut ya, ini salah satu model ustadz ya yang benar-benar beradab. Jadi saya sangat salut dengan beliau, caranya berbahasa, mengutarakan, bahkan mungkin bahasa saya kalah dengan beliau itu. Jadi orang Muhammadiyah yang sangat beradab sekali gitu. Tokoh beliau, ketua pimpinan wilayah dulunya yang sudah meninggal beliau. Pengajian di Muhammadiyah itu tidak seramai pengajian teman-teman kita di Salafi. Walaupun sebenarnya orang-orang yang di Salafi itu juga awalnya adalah orang-orang yang menjadi jamaah Muhammadiyah, dan malah ada pengurus Muhammadiyah. Nah, ini memang ada fenomena bukan hanya di Aceh, tapi di tingkat nasional juga seperti itu. Nah, jadi pada kesempatan ini, sidang jamaah yang dirahmati Allah, bisa jadi ada persamaan antara Salafi itu dengan kita, dengan kajian-kajian di Muhammadiyah. Atau bisa jadi juga warga Muhammadiyah sudah bosan dengan materi-materi di Muhammadiyah, sehingga mencari materi-materi di tentu yang tidak ada di pengajian Muhammadiyah. Ada juga yang mengatakan, oh di Muhammadiyah itu banyak nggak jelas, di Salafi itu tegas, hitam putih, kalau haram haram, kalau halal halal. Jadi itu ada yang beranggapan seperti itu. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah, tanpa bermaksud ya, tanpa bermaksud kita ini memilah-milah, memfirqah-firqahkan, bukan itu maksudnya. Tapi saya ingin pada malam ini menyampaikan, ada dalam catatan saya, ada 10 persamaan dan perbedaan Muhammadiyah dan Salafi. Ini penting untuk kita pahami, ya, kita tahu. Mungkin bapak-bapak juga punya catatan-catatan tersendiri. Apa sih perbedaan gerakan Muhammadiyah atau gerakan dakwah Muhammadiyah dengan gerakan dakwah teman-teman kita di Salafi? Persamaannya juga perbedaannya. Nah, ya, kadang-kadang orang melihat perbedaan saja, tapi persamaannya tidak dilihat. Oleh karena itu kita dengan kelompok manapun Muhammadiyah itu selalu melihat persamaan, bukan perbedaan. Ya. Kalaupun ada gesekan-gesekan di tengah-tengah, di bawah, pada tingkat bawah, itu sebenarnya bukan karena faktor Muhammadiyahnya, tapi faktor lain. Inilah yang harus kita tahu. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah, 10 persamaan antara Muhammadiyah dan Salafi. Yang pertama adalah
yang jangan persamaan global dulu, persamaan spesifik. Kalau persamaan global sama-sama beriman kepada Allah, itu kan itu sama, itu nggak usah kita bahas. Itu innama mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Setiap orang mukmin itu adalah saudara. Itu tidak ada perbedaan. Mau dia dimanapun dia kelompok itu saudara kita. Tapi ada perbedaan-perbedaan yang bersifat spesifik. Nah, kenapa perbedaan spesifik ini penting? Karena sering sekali orang bertengkar itu kadang-kadang yang spesifik ini, enggak melihat yang global itu. Kelompok A menyerang kelompok B, hanya beda bukan yang globalnya, tapi yang yang kecil-kecil. Makanya kita perlu tahu yang kecil-kecil agar kita tahu menempatkan posisi kita sebagai warga Muhammadiyah maupun kita ini sebagai orang Salafi yang mengikuti gerakan Salafi. Nah, persamaannya adalah pertama, sama-sama berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Itu sama. Teman-teman Salafi juga sama dengan Muhammadiyah. Di Muhammadiyah juga didirikan Muhammadiyah itu untuk rujuk ilal Quran was Sunnah. Itu sama. Itu persamaannya. Persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, sama-sama tidak berafiliasi kepada salah satu mazhab tertentu. Maka kadang-kadang ada teman-teman kita yang di luar melihat Muhammadiyah Salafi adalah Muhammadiyah, padahal tidak selamanya seperti itu. Nah, Muhammadiyah adalah Salafi. Jadi kalau Salafi itu adalah Muhammadiyah. Jadi itu tidak benar seperti itu. Ya. Hanya gara-gara ada persamaan yang bersifat seperti tadi. Sama-sama tidak bermazhab atau tidak berafiliasi kepada salah satu mazhab. Yang ketiga, sama-sama menjadikan hadis sahih sebagai landasan beragama. Itu sama. Di Muhammadiyah juga sama. Nah, Muhammadiyah sejak berdiri itu sudah mengkampanyekan itu. Bagaimana kita kembali kepada Al-Quran, As-Sunnah, As-Sahihah. Itu di dalam madhab tarjih itu ditekankan betul itu. Itu sama. Yang keempat, persamaan yang keempat adalah sama-sama mendakwahkan kepada umat tentang kemurnian tauhid, kan, dengan memberantas TBC. Itu sama saja. Tahayul, bid'ah, khurafat. Orang Salafi juga halakahnya seperti itu, Muhammadiyah juga seperti itu. Mungkin ada nanti perbedaannya, tapi prinsipnya itu sama. Ya. Yang kelima, sama-sama memisahkan antara agama dan ritual-ritual adat yang berbau syirik dan bid'ah. Ritual-ritual adat itu memilah. Di Muhammadiyah juga sama. Kalau bisa adat-adat yang ada unsur-unsur kesyirikan itu di Muhammadiyah itu dihilangkan, tidak dilakukan. Nah, itu persamaannya kita dengan Salafi. Persamaan yang keenam adalah sama-sama menjadikan manhaj salaf dalam memahami Al-Quran dan hadis. Manhaj salaf itu adalah manhaj Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan ulama-ulama yang mengikuti mereka. Sama saja. Tapi mungkin ada sedikit perbedaan bagaimana manhaj salaf bagaimana yang dipahami itu mungkin ada pada perbedaannya. Jadi kalau kita melihatkan manhaj salaf, gerakan salaf yang pertama di Indonesia ini adalah Muhammadiyah. Jadi kalau antum melihat jadi gerakan salaf yang pertama itu di Indonesia adalah Muhammadiyah. Jelas sekali. Jadi Muhammadiyah itu adalah Salafi dari perspektif Muhammadiyah. Dan itu sesuai dengan tarjih Muhammadiyah ketika menyebut di dalam tarjih, yaitu amma ba'du fa innal firqatan najiyah minas salaf. Jadi sini Muhammadiyah memposisikan sebagai al-firqatun najiyah minas salaf.
yaitu dari kalangan salaf yang menjadi pijakan-pijakan Muhammadiyah. Artinya memang benar-benar Muhammadiyah itu adalah salafi, yaitu dari kacamata dan perspektif Muhammadiyah. Kalau dilihat ya, dicermati ini puncak dari pendapat yang dikatakan oleh Muhammadiyah. Jadi puncaknya di situ, bahwa Muhammadiyah itu sudah dari awal menerapkan manhaj salaf itu tadi, ya. Jadi di sini jelas sekali bahwa Muhammadiyah itu dari sisi namanya adalah salafiyun lil Muhammadiyah, yaitu salafi bagi Muhammadiyah. Jadi, dan yang namanya salafi itu pasti berbeda-beda. Satu contoh, imam yang 4 itu kan salafi semua, itu 4 tuh. Imam Abu Hanifah salafi, ya kan? Imam Maliki, Imam Malik itu salafi. Imam Syafi'i salafi. Artinya pengikut salaf beliau ini. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal salafi, pengikut salaf. Dah keempat imam saja berbeda-beda. Wajar kalau sekarang Muhammadiyah dengan misalnya salafi ada perbedaan. Karena memang imam-imam salafi dahulu kala itu berbeda-beda. Dan yang dipakai bukan mazhab, namanya manhaj. Orang kalau pakai manhaj itu sudah pasti akan melahirkan berbagai macam perbedaan. Tetapi dalam hal-hal yang tidak prinsip. Sedangkan dalam masalah akidah yang prinsip, antara salafi, Muhammadiyah itu tadi sama. Tidak ada perbedaan. Yang berbeda dalam hal-hal yang kecil. Mari kita lanjutkan, dengar ya. Teman-teman salafi kalau sekarang ini menamakan diri salaf, gerakan salaf, itu sudah duluan Muhammadiyah. Coba. Dia jadi mengatakan beliau ini, jadi kalau sekarang menamakan gerakan salaf, gerakan salafi, itu Muhammadiyah sudah awal dulu itu sudah mengumandangkan salaf. Ini pengakuan dari Muhammadiyah sendiri. Artinya memang Muhammadiyah itu adalah salafi dari kacamata atau perspektif Muhammadiyah, yaitu salafiyun lil Muhammadiyah. Jadi salafiyun Syafi'iyah, salafiyun Malikiyah, salafiyun Hambaliyah, kemudian salafiyun yaitu Ibnu Taimiyah, salafiyun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Itu semua itu sama. Tidak ada perbedaan dari perkataan-perkataan itu. Yang namanya salafi dalam berpendapat hal